Pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan angka inflasi Agustus 2015 di level 0,3% sehingga secara year on year inflasi berada di level 7,08%. Kita akan membahas mengenai inflasi di bulan Agustus 2015 bersama ekonom Cipta Dana Securities, Bapak Arga Samudro. Selamat petang, Pak Arga. Selamat sore, Pak. Selamat petang, Pak Arga. Ya, selamat sore. Ya, BPS akan mengumumkan inflasi untuk bulan Agustus 2015 besok. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi selama Agustus, apakah inflasi di bulan ini akan cenderung menurun atau justru naik? Karena kalau kita lihat sebulan ini kan banyak sekali harga-harga seperti harga daging sapi meningkat, harga daging ayam juga naik, lalu juga diikuti juga harga-harga bahan pokok lainnya juga naik. Ini apakah mendrive kemudian inflasi akan naik atau justru sebaliknya, Pak Arga? Ya, kami juga sama dengan perkiraan dari analis dan maupun ekonomis yang disurvei oleh Bloomberg. Kira-kira ekspektasi inflasi di bulan Agustus akan mungkin lebih rendah daripada bulan sebelumnya. Kita expect dari Cipta Dana inflasi akan melandai ke level 0,55% untuk level bulanan, sehingga ini akan mentranslasikan ke tingkat level year on year di 7,3%. Kenapa bisa melandai? Karena beberapa atau sebagian besar harga-harga bahan pokok yang tadinya naik di bulan puasa dan juga Lebaran itu sempat melonjak, kemudian kembali normal gitu ya trennya di bulan Agustus. Akan tapi mungkin sedikit banyak masyarakat juga melihat ada gangguan harga dari harga-harga daging maupun daging ayam ya. Okay. Tapi terlepas dari itu semua, kami melihat bahwa level inflasi di bulan Agustus itu sepertinya akan lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. Walaupun juga mungkin ada tekanan dari efek dari back to school ya, atau efek dari kembalinya musim tahun ajaran baru. Oke, Pak Arga, untuk harga daging sapi dan harga daging ayam seberapa besar sih Pak kontribusinya terhadap inflasi? Kalau dilihat dari bobotnya itu mungkin jauh lebih kecil daripada kita bandingkan dengan beras gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat harga beras masih stabil di berbagai region, walaupun musim cocok tanam juga terganggu dengan kemarau gitu ya. Akan tapi saya lihat di pasaran harga beras masih cenderung bisa lebih terkendali ya dibandingkan dengan harga daging dan ayam. Iya. Pak Arga, yang kemudian kita jadikan sorotan berikutnya juga adalah BI rate, Pak, yang kemudian Bank Indonesia tetap mematok BI rate di level 7,5%. Tapi kemudian ada ekonom yang juga menyatakan bahwa seharusnya BI rate diturunkan minimal 25 basis poin sehingga kemudian ekonomi bisa bergerak lebih cepat di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi. Apakah Anda setuju atau mungkin Anda punya analisa lain, Pak? Ya, kami sebenarnya sudah sedikit banyak setuju dengan pernyataan bahwa di tengah perlambatan ekonomi yang semakin kentara gitu ya, kita butuh semacam stimulus dari sisi moneter. Akan tetapi dari sisi Bank Indonesia tidak serta-merta bisa langsung menurunkan, karena kami lihat stabilitas makro dalam jangka pendek itu merupakan prioritas paling utama bagi Bank Sentral untuk menjaga rupiah ke depannya. Jadi ada resiko ketika BI rate diturunkan, rupiah juga akan tambah melemah begitu ya Pak Arga ya? Resikonya itu ya? Boleh jadi itu mungkin merupakan indikasi yang bisa dibilang shock gitu ya. Baik. Iya, Pak Arga, yang kemudian menjadi sorotan berikutnya mengenai GDP Amerika Serikat yang kemudian diprediksi akan naik. Jika memang skenarionya adalah naik untuk GDP Amerika Serikat, apa dampaknya terhadap harga minyak dunia, harga komoditas, dan juga inflasi dalam negeri? Apakah nanti akan ada pengaruhnya? Karena kan kalau misalnya harga komoditas naik, lalu kemudian harga minyak naik, ini akan berdampak tentunya. Apa skenarionya, Pak? Kami melihat pertumbuhan GDP di Amerika Serikat yang cukup solid di level 3%-an ke atas, itu sedikit banyak akan mengkompensasi perlambatan yang ekonomi yang terjadi di China, sehingga pada gilirannya market atau ekspektasi pasar akan justru semakin menguat kalau kedepannya The Fed bisa saja menaikkan suku bunga acuan di bulan September. Padahal sebelumnya seperti kita ketahui, banyak analis menilai bahwa The Fed
kemungkinan bisa mendelay lagi ya keputusan itu, sehingga dampaknya terhadap stabilitas makro jangka pendek nilai tukar rupiah kalau misalkan The Fed mulai menaikkan bulan September, kita bisa berharap rupiah bisa sedikit menguat di level di bawah 14.000 di akhir tahun ini. Oke, karena sudah ada kepastian begitu ya mengenai The Fed itu ya Pak Arga ya? Benar. Baik, terima kasih Pak Arga telah sharing bersama kami dan telah menganalisa untuk ekonomi outlook sepekan ke depan. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama ekonom dari Ciptadana Securities, Arga Samudra.